Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Triantono SHMH. Saya menjadi dosen Universitas Tidar sejak tahun 2019. Bidang ilmu yang saya tekuni adalah ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video PDD UKPT di bidang pengajaran saya dalam mata kuliah hukum pidana. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ditempuh oleh seluruh mahasiswa program S1 Hukum Universitas Tidar semester 2 atau semester genap dengan bobot 3 SKS. Sebagai mata kuliah dasar, mahasiswa akan diarahkan untuk membahas, mengetahui, dan memahami tentang ilmu hukum pidana, asas-asas dalam hukum pidana, tindak pidana, unsur-unsur pidana, pertanggungjawaban pidana, sampai pada konteks pemidanaan. Capaian pembelajaran yang ada di dalam mata kuliah ini adalah setelah mengikuti mata kuliah hukum pidana, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kembali tentang apa itu hukum pidana, asas dalam hukum pidana, tindak pidana, unsur-unsur pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan, serta dapat melakukan analisis kritis terhadap persoalan-persoalan yang terjadi terkait dengan penerapan hukum pidana di dalam masyarakat. Capaian pembelajaran mata kuliah meliputi dari aspek kognitif, yaitu mahasiswa setelah mengikuti kuliah ini diharapkan dapat memahami dengan seksama dan benar mengenai materi hukum pidana material, asas-asas hukum pidana, teori maupun ketentuan hukum pidana, pasal-pasal yang ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana, baik itu hukum pidana yang berlaku sebelum undang-undang tahun 2023 maupun undang-undang 2023. Sebagai sebuah kitab undang-undang hukum pidana yang baru yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis berbagai persoalan terkait dengan hukum pidana. Capaian pembelajaran mata kuliah berkaitan dengan skill diharapkan mahasiswa mampu melakukan analisis kritis terkait dengan penerapan bentuk-bentuk tindak pidana yang berkembang serta dapat menerapkan teori-teori berkaitan dengan hukum pidana itu di dalam konteks analisis di kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan sikap, maka mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mampu untuk menjaga sikap, tingkah laku, dan perbuatannya di dalam masyarakat sehingga tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum pidana. Untuk mencapai pada konteks pembelajaran seperti itu, maka terdapat beberapa materi yang akan disampaikan di dalam mata kuliah hukum pidana. Yang pertama, kita akan menyampaikan kontrak pembelajaran dan pendahuluan serta pengantar. Yang kedua, akan disampaikan mengenai seluk-beluk atau ruang lingkup terkait dengan hukum pidana, meliputi pengertian hukum pidana, hakikat, sifat ilmu hukum pidana, tujuan, sampai pada keterkaitan hukum pidana dengan beberapa bidang ilmu yang lain. Kemudian yang ketiga, kita juga akan menjelaskan tentang sejarah kodifikasi hukum pidana Indonesia sebagai satu proses yang dinamis. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan materi-materi asas dan teori-teori hukum pidana. Yang kelima, tindak pidana, baik itu berkaitan dengan teori perbuatan pidana maupun actus reus, berkaitan dengan pelaku maupun pembuat tindak pidana. Sedangkan materi yang keenam, berkaitan dengan sifat melawan hukum material dan formil dalam suatu perbuatan pidana. Setelah itu, kemudian materi ketujuh, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk tindak pidana dalam undang-undang dan hubungan kausalitas dalam penentuan perbuatan pidana. Pembelajaran paruh kedua semester atau setelah ujian tengah semester akan diawali dengan pengertian pertanggungjawaban pidana. Di dalamnya terhadap sub-sub pembahasan misalnya teori kesalahan, kesengajaan maupun kealpaan di dalam hukum pidana. Yang kedua, teori berkaitan dengan alasan-alasan penghapus pidana baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan materi-materi pemidanaan, sel-sel dalam pemidanaan dan pedoman pemidanaan. Kemudian yang keempat, akan dipelajari juga tentang unsur dan jenis-jenis delik, baik itu delik yang sifatnya umum, delik percobaan, penyertaan, perbarengan maupun delik pengulangan. Kemudian materi berikutnya adalah pengenalan tentang politik kriminal sebagai satu bagian proses dari politik hukum pidana itu sendiri. Materi terkait dengan hal-hal tadi kemudian akan dikolaborasi dan dielaborasi melalui proses case study maupun pembelajaran berbasis project.
Sistem pembelajaran yang saya gunakan di dalam kuliah hukum pidana di Universitas Tidar menggunakan sistem blended, di mana Universitas Tidar juga menyediakan fasilitas berupa Elita e-learning Universitas Tidar dan juga ruang kelas untuk pembelajaran tatap muka. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini pertama menggunakan metode klasikal berupa ceramah, kemudian ada juga tanya jawab, diskusi, case study, dan juga pembelajaran berbasis proyek. Kemudian kriteria penilaian dalam mata kuliah ini meliputi 10% diberikan kepada penilaian tugas terstruktur, baik tugas terstruktur dalam bersifat individu maupun kelompok. 20% diberikan terhadap penilaian ujian tengah semester, 20% diberikan terhadap ujian akhir semester, dan 50% diberikan terhadap hasil dari case study maupun pembelajaran berbasis proyek. Berikut ini saya akan tampilkan video pembelajaran proses pembelajaran di dalam hukum pidana itu sendiri yang berfokus pada pertemuan kelima di dalam RPS tentang materi tindak pidana. Di dalamnya meliputi teori perbuatan pidana atau actus reus, mengenal pelaku atau pembuat tindak pidana. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat. Oke, kita lanjutkan perkuliahan kita tentang hukum pidana. Kalau sebelum pertemuan ini kita sudah membahas tentang pengertian hukum pidana beserta tujuan-tujuan pemidanaan, maka pada kesempatan kali ini kita akan fokus membicarakan tentang perbuatan pidana. Oke? Nah, saya ingin mereview sedikit tentang pengertian hukum pidana. Kalau kita lihat pengertian hukum pidana secara umum ada dua. Ada pengertian dalam arti luas dan ada pengertian dalam arti sempit. Ada yang tahu kalau pengertian hukum pidana dalam arti luas berarti? Oke? Material dan formil. Material, hukum pidana material dan formil. Oke, bagus. Kalau pengertian hukum pidana dalam arti sempit, ada yang tahu? Oke? Berarti hukum pidana material. Oke, bagus. Jadi hukum pidana material itulah pengertian konteks hukum pidana dalam arti sempit, karena di situ kita akan tentang perbuatan pidana, kemudian pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang perbuatan pidana dan beberapa asas berkaitan dengan itu. Nah, ada beberapa materi teman-teman. Jadi pertama kita akan bicara tentang istilah, ya. Jadi ada istilah perbuatan pidana, ada istilah strafbarfeit, kemudian nanti kita akan mendiskusikan tentang asas legalitas, kemudian yang keempat kita akan bicara tentang asas Strafzonderschuld sebagai satu asas dalam pertanggungjawaban pidana yang masih memiliki keterkaitan dengan perbuatan pidana. Kemudian yang kelima kita akan bicara tentang asas teritorial termasuk pengecualiannya, dan yang keenam kita akan bicara asas nebis in idem. Nah, kita masuk kepada konteks perbuatan pidana. Ada dua hal yang penting untuk kita cermati berkaitan dengan perbuatan pidana. Dua perbedaan itu adalah dalam konteks Indonesia dan di Belanda. Kalau dalam konteks Indonesia, perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana itu dipisah. Itu yang kita maksud sebagai prinsip dualistik. Tetapi dalam konteks hukum pidana Belanda, perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana itu tidak dipisah. Itu yang dalam konteks perbuatan pidana disebut sebagai strafbarfeit. Sehingga kalau kita lihat dalam konteks Indonesia, maka perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana itu secara jelas dipisah. Pertanggungjawaban pidana itu didasarkan pada asas legalitas. Tetapi pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan dengan prinsipnya yaitu Strafzonderschuld itu. Nah, ini menjadi penting. Karena apa? Nanti kita akan melihat satu-satu apa yang kemudian dimaksud sebagai elemen-elemen perbuatan pidana dan hal-hal apa saja yang dapat mengakibatkan seseorang ketika dia berbuat pidana bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Jadi tidak semua orang yang memenuhi unsur pidana itu bisa dipidana. Dia harus memenuhi dua unsur. Untuk dapat adanya satu pemidanaan, maka pemidanaan itu
Dia harus perbuatan pidana ditambah dengan pertanggungjawaban pidana. Nah, ini dua syarat akumulatif di dalam konteks hukum pidana Indonesia. Nah, kita akan lihat satu-satu ya. Jadi ada asas yang mendasari perbuatan pidana berupa legalitas, ada asas yang mendasari pertanggungjawaban pidana yaitu Heenstraf Zonderschuld. Nah, hal ini merupakan perbedaan mendasar dengan hukum pidana di Belanda yang tidak memisahkan antara Heenstraf Zonderschuld dengan asas legalitas. Sehingga di dalam konteks hukum pidana Belanda, dia tidak membedakan antara strafbaar van het feit dan strafbaar van de dader, antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oke, kita lanjutkan. Nah, istilah perbuatan pidana sendiri itu paling tidak memuat beberapa klausul. Pertama adalah perbuatan yang dilarang. Yang melarang itu siapa? Yang melarang perbuatan undang-undang itu siapa? Undang-undang yang disebut sebagai hukum pidana material. Yang kedua, ya larangan itu ada di undang-undang. Kemudian yang ketiga ada sanksi. Sedangkan kalau kita melihat berkaitan dengan perbuatannya, ini kan perbuatan pidana nih. Kalau kita lihat perbuatannya, maka unsur-unsurnya itu ada kelakuan. Ada to do something. Ada kelakuan, ada perbuatan. Kan perbuatan itu ada kelakuan ya. Ada kelakuan atau handling dalam bahasa Belanda. Kemudian yang kedua ada akibat atau gevolg. Dia ada kelakuan, ada akibat. Itulah perbuatan. Jadi kalau Anda berbuat sesuatu berarti ada yang dilakukan, ada akibat. Nah, itu perbuatan. Nah, perbuatan, kelakuan dan akibat itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan aspek yang dilarang dalam undang-undang. Anda mencuri, Anda kemudian membunuh, Anda kemudian menipu. Nah, itu kan sebenarnya kualifikasi dalam undang-undang untuk menjelaskan ada kelakuan dan akibat. Gitu. Jadi paham ya kira-kira ya? Jadi tadi landasan dari perbuatan pidana itu asas apa? Asas legalitas. Landasan dari pertanggungjawaban pidana itu asas apa? Heenstraf Zonderschuld. Jadi begitu kira-kira. Nah, untuk konteks perbuatan pidana sendiri ada dua unsur, yaitu perbuatan, yaitu kelakuan dan akibat. Berikutnya adalah, nah ini strafbaar feit yang dikemukakan atau ada di dalam konteks hukum Belanda. Beberapa definisi, misalnya Jonkers mengatakan bahwa perbuatan pidana itu adalah suatu perbuatan yang menurut undang-undang, jadi perbuatan itu menurut undang-undang dapat dijatuhi dengan pidana. Nah, tentu perbuatan ini definisi panjangnya adalah suatu perbuatan dengan sengaja atau alpa. Jadi perbuatan itu, kelakuan yang Anda lakukan atau kelakuan yang pelaku lakukan itu bisa dengan kesengajaan ataupun kealpaan. Jadi kan perbuatan tadi ada dua ya, kelakuan dan akibat. Kelakuan atau tindakan itu bisa dilakukan dengan kesengajaan dan kealpaan. Nah, nanti kita akan bicara tentang kesengajaan itu unsurnya apa, ya. Itu dengan kesengajaan atau alpa yang dilakukan dengan melawan hukum. Jadi tindakan itu harus melawan hukum. Mengambil barang milik orang lain dengan tujuan atau maksud dimiliki secara melawan hukum, itu bisa dipidana. Itu klausul apa namanya? Klausul pencurian. Gitu. Nah, dengan maksud untuk dengan melawan hukum oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pengertian dari strafbaar feit itu di sini. Nah, dalam konteks ini maka Jonkers itu memberikan pengertian yang menggabungkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban. Di sini ada kata-kata istilah dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, ini dari Pompe. Ini kita akan mendalami beberapa konsep dulu ya dari beberapa pakar. Pompe memberikan gambaran teoritis bahwa perbuatan pidana itu didefinisikan sebagai pelanggaran norma yang diadakan karena pelanggar bersalah dan harus dihukum untuk menegakkan aturan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Jadi itulah ciri dari hukum pidana. Dia harus dihukum bukan hanya dalam aspek pribadi, tapi dia juga harus dihukum dalam rangka untuk memberikan ketertiban di masyarakat. Oke, kemudian perbuatan pidana adalah suatu kelakuan dengan tiga hal: melawan hukum, kemudian ada kesalahan di dalamnya yang dapat dicela dan dapat dipidana, dan menurut hukum positif perbuatan pidana tidak lain dari suatu perbuatan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai satu peristiwa
yang menyebabkan dijatuhi hukuman. Jadi Strafbarfeit menurut Pompei itu juga memberikan satu pengertian yang tidak memisahkan antara perbuatan pidana dan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana itu sudah dianggap memiliki kesalahan, yaitu dia dapat dicela. Pencelaannya dasarnya dari mana? Dari undang-undang, karena dia melanggar undang-undang itu sendiri. Nah, begitu. Kemudian beberapa pakar, misalnya Simon, juga memberikan pengertian bahwa perbuatan pidana itu adalah perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman. Jadi sudah ada ancaman hukumannya. Jadi kalau Anda melakukan perbuatan pidana, sanksinya sudah ada, ancaman sanksi. Bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang dapat atau dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Oke, jadi ada perbuatan itu dilakukan melanggar undang-undang dan dia dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kemudian Van Bemmelen itu memberikan gambaran teoritiknya bahwa perbuatan pidana itu berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang dapat dihukum. Jadi Anda kalau melakukan perbuatan pidana ada ancaman hukumannya. Anda melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan, ada ancaman hukumannya, artinya dapat dimungkinkan ada hukuman. Kemudian perbuatan dan orang dalam hukum pidana tidaklah dapat dipisah. Nah, ini dia. Jadi antara perbuatan dan orang itu tidak dipisah. Artinya kalau Anda berbuat pidana, itu berarti unsur subjektivitas tentang kesalahan itu sudah otomatis gitu kira-kira. Padahal kita kenal bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dia memiliki unsur kesalahan, ya, untuk dapat dipidana. Jadi ini perbedaannya, ya. Jadi seseorang hanya dapat dihukum karena suatu perbuatan yang ia lakukan sendiri. Nah, kemudian dari Voss kemudian juga dia memberikan beberapa pengertian yang sama. Kita mungkin langsung saja. Nah, saya ingin menekankan ini. Jadi Strafbarfeit dalam pengertian hukum pidana di Belanda itu tidak sama dengan perbuatan pidana. Karena feit hanya diartikan sebagai kelakuan semata, sedangkan perbuatan pidana itu diartikan sebagai kelakuan dan akibat. Strafbarfeit memadukan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, sedangkan perbuatan pidana tidak mengandung perbuatan pidana. Begitu? Jelas? Ada pertanyaan? 1, 2? Ada pertanyaan? Cukup? Jelas ya? Oke, kalau begitu berarti kita sampai pada istilah perbuatan pidana. Nanti kalau misalnya teman-teman masih merasa perlu ada pembahasan lebih lanjut atau ingin ditanyakan, bisa ditulis dalam grup WA yang sudah kita buat. Tapi intinya bahwa prinsip bahwa perbuatan pidana dan Strafbarfeit itu adalah konsep yang berbeda antara di Indonesia dan di Belanda. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat dalam belajar dan pahami ini sebagai satu konsep dasar yang harus diperbanyak dalam update literasi dan referensi Anda. Saya Heri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.